Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 99. Pria berdarah bule itu tersentak mendengar seseorang memanggil namanya dengan begitu keras. Ia spontan menoleh hendak memarahi balik, mulutnya yang terbuka dan siap memaki seketika mengatup. Terbelalak kaget melihat Claudia yang sudah berdiri di belakang kursinya. "Kenapa kau kaget melihatku?" Tampak Mike yang sangat terkejut menatapnya. "Dia siapa sayang?" wanita di sebelahnya bertanya. Panggilan mesra itu semakin membuat aliran darah Claudia semakin mendidih. Sudah dapat dipastikan keduanya benar-benar memiliki hubungan yang spesial. "Tidak, aku tidak mengenalnya," elak Mike. Ucapan Mike sangat terdengar gila di telinga Claudia. Bagaimana bisa Mike tidak mengenal istri yang sudah memberinya 2 orang putri? "Harus sekejam itu sikapmu?" Claudia bertanya dengan suara parau, menatap Mike penuh rasa kecewa. "Aku benar-benar tidak mengenalnya. Ayo kita pergi." Mike tetap mengelak, menarik tangan wanitanya untuk berdiri dan pergi. "Dia istrinya," sahut seorang wanita, "Cindy." Claudia terkejut melihat Cindy yang berdiri di belakangnya. Cindy berjalan menghampiri Mike yang masih diam mematung. "Dia sudah mempunyai istri dan 2 orang anak. Dia tidak mengatakannya padamu?" tanyanya pada wanita yang berdiri di sisi Mike. "Kau sudah mempunyai istri?" Wanita itu justru bertanya pada Mike. Dia tidak tahu jika Mike sudah mempunyai istri bahkan anak. "Tidak, jangan dengarkan. Aku tidak kenal mereka," giur. Cindy yang emosi pun meraih orang ngejus di meja, menumpahkannya tepat di wajah Mike. "Kau lebih menjijikan dari seorang anjing," umpat Cindy, menarik lengan Claudia keluar dari resto tersebut. Cindy fokus menyetir, sementara Claudia hanya terdiam, terlihat masih syok dengan apa yang baru saja dialaminya. Mata bulatnya sudah benar-benar memerah, menahan sekuat tenaga air matanya. "Aku haus." Cindy memberhentikan mobilnya pada taman kota. Ia keluar dari mobilnya untuk mencari minum. Claudia pun keluar dari dalam mobil, duduk di bangku taman. "Minumlah." Cindy kembali menyodorkan sebotol air mineral padanya. Claudia meraih air minum itu tanpa menoleh. Rasanya ia benar-benar malu menatap wajah Cindy, wajah yang pernah ditamparnya hanya untuk membela pria bajingan seperti Mike. Semua yang dikatakan oleh Cindy benar adanya. Harusnya ia berterima kasih pada adik iparnya itu. "Maafkan aku." Dengan suara bergetar Claudia mengakui kesalahannya. Cindy tidak pernah melakukan kesalahan apapun padanya. Ia hanya merasa iri karena Darwin selalu memperlakukan istrinya dengan penuh perhatian. Berbeda dengan dirinya yang tidak pernah mendapat perhatian dari Mike sejak awal menikah. Kini semuanya terjawab sudah. Mike benar-benar tidak pernah mencintainya. Ia hanya seorang pria hidung belang. "Seharusnya aku percaya padamu, tapi aku justru menamparmu," lanjut Claudia benar-benar merasa menyesal. "Sudahlah, aku mengerti. Yang penting sekarang kamu sudah tahu semuanya." Claudia tertegun, menatap Cindy yang justru tersenyum kepadanya. Darwin benar-benar beruntung memiliki istri sebaik Cindy. Claudia memeluk Cindy, tangis yang sedari tadi ditahannya pecah. Merasa sangat menyesal terus mempertahankan pernikahan toksiknya dengan Mike. "Seharusnya sejak dulu aku pergi darinya." Cindy melepas peluknya. "Sekarang saatnya kamu pergi darinya. Tidak ada kata terlambat untuk menata hidupmu yang baru." Cindy berusaha menenangkan tangis Claudia yang masih membasahi pipinya. "Sekarang minumlah." Claudia menengguk air putih itu, mengatur nafasnya untuk beberapa saat. Emosinya perlahan mereda. "Sudah baik kan?" menatap Claudia yang jauh lebih tenang. "Sudah lebih baik." Claudia tersenyum. Perasaannya jauh lebih lega. "Ya sudah, aku akan mengantarmu pulang. Kimi pasti sudah menunggumu." Cindy berdiri dari duduknya.
Tunggu. Claudia menahan lengan Cindy. Aku ingin mentraktirmu. Tidak usah. Kasihan Kimi dan Julie pasti sudah menunggumu. Jangan menolak, atau aku akan marah. Paksa Claudia. Oke baiklah. Cindy tersenyum. Senang akhirnya hubungannya dengan Claudia membaik. Aku ingin sushi. Lanjut Cindy yang sedari tadi menginginkan makanan itu. Kimi juga menginginkannya. Kita makan sushi sekarang. Mereka pun masuk ke dalam mobil, menuju restoran Jepang. Sesampainya di sana, Cindy langsung memilih beberapa menu yang disukainya. Sampai ponselnya berdering, Cindy segera mengangkat panggilan dari suaminya itu. Sayang, kamu di mana? Masih mau sushi? Tidak, aku sedang makan di luar. Makan di luar dengan siapa? Apa dengan pria? Tuduh Darwin. Tentu saja, Cindy tersenyum jahil, senang menggoda suaminya itu. Beritahu aku alamat restonya, aku akan menyeret pria itu, balas Darwin yang langsung tersulut emosi. Beberapa menit kemudian jam makan siang pun tiba. Darwin segera keluar dari kantornya, menyusul Cindy ke resto. Darwin melajukan cepat kendaraannya, ingin cepat-cepat sampai di resto, dan memberi pukulan di wajah pria yang sudah berani menggoda istrinya. Darwin tiba di resto. Dengan tergesa-gesa ia masuk ke dalam. Dilihatnya Cindy yang tengah duduk sendiri di sana. Di mana pria itu? Tanyanya, menghampiri Cindy. Cindy menahan tawanya, melihat Darwin yang langsung kebakaran jenggot. Katakan padaku di mana pria itu? Tanyanya lagi melihat Cindy yang hanya senyum-senyum tidak jelas. Pria yang mana? Sahut Claudia, baru kembali dari toilet, mendengar ucapan Darwin. Claudia. Darwin mengeritkan dahinya melihat kedatangan Claudia. Kau itu sedang mencari siapa? Tanya Claudia, dengan santai duduk di sebelah Cindy. Cindy, katakan padaku di mana pria itu. Kembali fokus pada pria yang menggoda istrinya. Pria, di sini sama sekali tidak ada pria, sahut Claudia lagi. Cindy tertawa, ekspresi Darwin semakin terlihat lucu. Maaf sayang, aku hanya bercanda, ujar Cindy masih dengan tawanya. Jangan berbohong, cepat katakan padaku di mana pria itu. Darwin tetap tidak percaya, memang tidak ada pria sejak tadi, hanya aku saja. Jelas Claudia meyakinkan. Darwin pun akhirnya percaya jika Cindy hanya mengerjanya. Namun yang berbeda di pandangannya, ya, ini kali pertama ia melihat Claudia dan Cindy duduk dalam satu meja terlihat akrab. Kenapa kalian bersama? Darwin menatap heran. Memangnya kenapa kalau kita bersama? Kita ini kan keluarga. Claudia merangkul Cindy. Aku hanya ingin mentraktir ibu hamil, ujar Claudia seraya mengambil sushi pada nampan pelayan wanita yang mengantarkan pesanan mereka, lalu memberikannya pada Cindy. Darwin tidak tahu apa yang telah terjadi pada keduanya, tapi ia lega melihat hubungan keduanya yang sudah membaik. Beberapa bulan kemudian, kini kandungan Dinar sudah menginjak usia 5 bulan. Dinar sangat menjaga kandungnya. Gitu juga Damar yang selalu menjadi suami siaga untuk istrinya itu. Hari ini adalah jadwal Dinar untuk mengontrol kandungan. Seperti biasa Damar menemaninya. Nona Dinar, panggil seorang perawat. Dinar pun segera masuk ke ruang pemeriksaan bersama Damar. Seorang dokter wanita segera melakukan pemeriksaan USG untuk mengecek kandungan pasien. Dokter itu menjelaskan beberapa bagian tubuh si jabang bayi, yang sudah mulai terlihat jelas. Selamat ya calon bayi kalian berjenis kelamin perempuan, ujar ramah sang dokter. Mendengar penjelasan itu Dinar dan Damar tidak bisa menutupi raut bahagia mereka. Tidak peduli si jabang bayi berjenis kelamin perempuan atau laki-laki, mendapat keturunan yang sempurna sudah lebih dari cukup rasanya. Setelah pemeriksaan selesai,
Keduanya langsung kembali ke rumah. Kalian sudah pulang, ujar Ibu Anita, melihat Damar dan Dinar masuk ke rumah. Sudah, dan ini hasilnya mah. Dinar memberikan amplop berwarna putih hasil USG. Dengan antusias Ibu Anita segera melihat hasil pemeriksaan tersebut. Calon bayi kalian perempuan, seru Ibu Anita. Iya Bu, perempuan, jawab Dinar tersenyum sumringah. Syukurlah, Mama benar-benar bahagia. Ibu Anota pun menerima apapun jenis kelamin calon cucunya. Hari-hari dilalui Dinar dengan bahagia. Tidak ada lagi yang mengusik pikirannya seperti dulu. Dinar sangat menikmati masa kehamilannya. Damar yang baru selesai mandi, segera mengambil baju dari lemarinya. Dipilihnya kemeja berwarna merah bata dengan dasi yang senada. Sayang, kenapa ambil pakaian di lemari? Tegur Dinar menghampiri. Damar mengeritkan dahinya. Memang seharusnya mengambil di lemari kan? Aku sudah menyiapkannya. Itu. Dinar menunjuk ke arah ranjang. Damar mengikuti arah mata sang istri. Ini. Damar terbelalak melihat kemeja, hem juga dasi yang berwarna pink. Iya itu. Bagus kan? Damar tercenung. Sepertinya Dinar lupa jika Damar seorang pria tidak mungkin mengenakan pakaian yang serba pink. Sayang, mana mungkin aku memakai pakaian itu? Keluh Damar. Memangnya ada yang salah dengan pakaian itu? Dinar balik bertanya. Aku pria, mana mungkin mengenakan pakaian warna Hello Kitty gitu? Protes Damar. Sayang, sekarang ini banyak kok pria yang mengenakan pakaian warna pink. Bujuk Dinar. Tidak, aku tidak mau. Tolak Damar mentah-mentah. Tapi anakku mau melihat papanya memakai itu, ujar Dinar dengan bibir mengerucut lucu, mengelus perutnya yang membuncit. Damar menghela nafas gusar. Permintaan wanita hamil memang benar-benar aneh. Ya aku akan mengenakannya. Damar pun mengelah. Terima kasih sayang. Sudah, cepat ganti. Dinar membalasnya dengan senyum manis. Sarapan dulu sayang, ujarnya pada Damar yang baru menuruni anak tangga. Ibu Anita melongo melihat Damar yang mengenakan pakaian serba pink. Ia yakin jika itu pastilah permintaan Dinar. Mah, suamiku tampan kan? Puji Dinar pada Damar yang langsung duduk di kursi makannya. Ia sangat tampan. Ibu Anita menahan tawa. Ya, Damar tahu pasti mertuanya itu sedang berbohong. Sayang tunggu. Dinar meninggalkan meja makan lalu tak lama kembali membawa box berwarna putih. Sayang, ini untuk kamu. Memberikannya pada Damar. Damar tersenyum. Tentu senang mendapat kejutan dari istrinya. Dengan antusias Damar segera membuka box tersebut. Ini. Damar dibuat tercengang. Mendapati box tersebut ternyata berisi sepatu formal yang tentu saja berwarna pink. Bagus kan? Aku memesannya khusus lo, ujar Dinar bangga. Ia tidak mengerti dengan apa yang terjadi pada dirinya. Yang pasti saat ini Dinar sangat suka melihat suaminya itu mengenakan pakaian atau barang yang berwarna pink. Astaga, batin Damar menjerit. Dinar bahkan sudah menyiapkan sepatu untuknya. Ia merasa akan benar-benar gila. Pakai ya. Dinar segera mengganti sepatu Damar. Ya sudah ya, aku pergi dulu. Dengan lesu Damar berdiri dari duduknya. Pamit untuk ke kantor. Tidak lupa ia mencium kening dan perut buncit sang istri. Mobil yang dikendarai supir pribadinya itu berhenti di parkiran kantornya. Damar menghela nafas dalam sebelum keluar dari mobilnya. Damar melangkah masuk. Mata seluruh pegawai langsung tertuju padanya. Penampilan sang CEO hari ini benar-benar berwarna. Pagi-pagi, beberapa pegawai menyapa, seraya menahan tawa. Astaga, Damar duduk di kursi kerjanya, mengusap kasar wajahnya. Hari ini benar-benar merasa seperti badut. Beberapa detik kemudian pesan dari Dinar masuk, menanyakan apa Damar masih mengenakan pakaian pinknya. Damar tidak membalasnya, moodnya kacau. Permisi Pak, sekretarisnya masuk. Setelah mengetuk pintu, sama seperti pegawai yang lain,
Sang sekretaris tampak terkejut melihat pakaian atasannya yang sangat mentereng. Berusaha menahan tawa. "Ada apa?" tegur Damar, melihat ekspresi seperti tengah mengejeknya. "Hari ini ada pertemuan dengan perusahaan Horizon," ujarnya melihat agenda Damar dalam tab yang dibawanya. Damar termenung. Akan sangat memalukan jika ia menemui kliennya mengenakan pakaian seperti ini. Berapa lama lagi mereka akan tiba? 10 menit lagi Pak. 10 menit. Waktu yang sangat singkat. "Cepat ambilkan pakaianku yang ada di mobil," perintah Damar pada sekretarisnya itu. Seingatnya ia pernah menaruh pakaian beserta hem juga dasinya di dalam mobil. "Baik Pak," jawabnya patuh, yang langsung keluar dari ruangan mengambilkan pakaian untuk atasannya itu. "Ini Pak." Sang sekretaris kembali memberikan pakaian yang dimaksud. Damar menghela nafas lega. Syukurlah ia menyimpan pakaian cadangan di dalam mobilnya. Dengan terburu-buru Damar melepas pakaiannya menggantinya dengan warna yang lebih wajar. Tidak berapa lama kliennya tiba. Damar sudah siap. Dengan percaya diri ia menemui kliennya, masuk ke ruangan meeting, mulai membahas kerjasama yang akan dijalin. Selesai meeting ia kembali ke ruang kerjanya. "Permisi Pak." Sekretarisnya kembali masuk. "Ada apa?" "Ada Ibu Dinar datang Pak." "Dinar?" Damar spontan berdiri dari duduknya. "Matilah aku." Dinar pasti akan sangat marah jika tahu Damar melepaskan pakaian serba pinknya itu. "Jangan biarkan dia masuk. Katakan jika aku sedang ada tamu," perintah Damar kembali. "Baik Pak." Sang sekretaris mengangguk patuh. "Damarnya adakan." Dinar menghampiri sekretaris yang baru keluar dari ruangan Damar. "Bapak sedang ada tamu Bu." "Tamu? Ya sudah biar saya tunggu di dalam." "Jangan Bu," cegahnya, menahan lengan Dinar. "Sedang ada tamu penting Bu," lanjutnya. "Tidak apa-apa, Damar tidak akan marah jika aku masuk." Dinar terus melangkah menuju ruangan Damar, memaksa masuk. "Jangan Bu," teriaknya, melihat Dinar yang membuka pintu. Tidak dapat mencegahnya masuk. Dinar memutar pandangannya. Tidak ada tamu di ruangan suaminya. "Sayang," sapa Damar. Tersenyum lega, sudah kembali mengenakan pakaian pinknya. "Mana tamunya?" selidik Dinar, menatap curiga. "Sudah keluar, mungkin sekretarisku tidak melihatnya." Damar mencari alasan. Dinar tetap curiga. Takut Damar menyembunyikan wanita dalam ruangannya, namun tersenyum lega karena Damar masih mengenakan pakaian pinknya.